Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas tentang lambang sila dan maknanya untuk soal-soal P3K kompetensi teknis guru SD part 4. Jangan lupa teman-teman, untuk kalian yang suka dengan channel ini, nggak ada ruginya untuk like, comment, and subscribe. Bisa juga di share ke teman-teman yang lain supaya video ini bermanfaat, dan juga untuk persiapan teman-teman yang masih berjuang di tahap 2. Ayo move on, berjuang lagi. Semoga teman-teman lulus, amin ya robbal alamin. Yuk kita simak. Soal yang pertama yaitu padi dan kapas adalah lambang Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Ayo. Ya, betul. Padi dan kapas adalah lambang dari sila ke-5. Soal nomor 2, Persatuan Indonesia bunyi Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah C, sila ke-3. Soal selanjutnya yaitu jumlah helai leher pada burung Garuda adalah A. 17, B. 45, C. 8, D. 40, E. 19. Jawaban yang paling benar adalah yang B, 45. Yuk kita pelajari materi berikut ini. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama dilambangkan oleh bintang emas. Sila kedua dilambangkan oleh rantai emas. Sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Sekarang kita juga akan belajar jumlah bulu Garuda, yaitu terdiri dari 17 helai bulu pada masing-masing sayap, yang melambangkan bahwa tanggal kemerdekaan adalah 17. Kemudian ada 8 helai bulu pada ekor, melambangkan bulan kemerdekaan. Ada helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor sebanyak 19 helai. Dan di leher burung Garuda ada 45 helai. Jadi di bawah perisai atau pangkal ekor dan helai bulu di leher melambangkan tahun kemerdekaan, yaitu 1945. Kita bahas soal kembali. Soal nomor 4, padi pada lambang sila ke-5. Pancasila melambangkan A. kemakmuran, B. pangan, C. sandang, D. keadilan, E. keadilan hukum. Jawaban yang paling tepat yaitu B. pangan. Sudah jelas ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar dahulu tentang materi lambang-lambang Pancasila, agar teman-teman jika menemui soal-soal seperti sila dan maknanya, teman-teman bisa menjawab dengan cepat. Yuk kita simak. Simbol bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya, seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5, termuat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Sifat negara yang 5 juga terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar
45 alinea kedua, dan tujuan negara yang 5 terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Sedangkan latar berwarna hitam menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segalanya. Teman-teman, kalau perlu teman-teman punya buku catatan dan dicatat. Jadi kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa melihat catatan teman-teman atau bisa melihat YouTube ini. Lambang sila yang kedua adalah rantai emas. Rantai melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul. Unik ya, ternyata hewan banteng ini seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima, karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Jadi lambang sila kelima ini untuk padi melambangkan pangan, sedangkan untuk kapas melambangkan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Hal itu sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima. Setelah mempelajari materi tadi, kita kembali ke soal. Jadi soal nomor 5. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah: A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergelombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. B. Banteng diartikan sebagai hewan kuat yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia yang semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. C. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan berbudaya yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. D. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan berbudaya suka bergelombol agar lebih kuat melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan Indonesia. E. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan yang kuat mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Tadi sebelum soal ini kita sudah membahas materi tentang makna lambang sila. Jadi jawaban yang paling tepat, coba yuk. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergelombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Untuk memperdalam lagi pengetahuan kita, ayo kita selesaikan soal berikutnya. Soal nomor 6. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud: A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia.
Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. B. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan tempat bergantungnya semua perbedaan. C. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan beringin memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan untuk mencapai persatuan Indonesia. E. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan persatuan Indonesia. Coba teman-teman jawabannya apa? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda. Karena di Indonesia ini banyak sekali suku, bangsa, agama yang berbeda, tetapi kita harus tetap menjaga persatuan. Soal selanjutnya nomor 7. Arti rantai pada lambang sila kedua Pancasila adalah A. Rantai melambangkan keterikatan yang kokoh antar warga negara. B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. C. Rantai yang kokoh adalah wujud bersatunya Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Rantai melambangkan berputarnya keadilan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. E. Rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara untuk menciptakan keadilan yang hakiki. Di situ lambang sila kedua yaitu rantai emas, ada bentuk segi 4 yang artinya laki-laki dan bentuk lingkaran yang artinya perempuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. Soal terakhir, alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila ke-1 Pancasila adalah A. Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia. B. Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling menghargai. C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. D. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia. E. Bintang emas adalah simbol negara Indonesia melindungi kebebasan dalam beragama. Jawaban yang paling tepat apa coba teman-teman? Yaitu C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. Lakukan yang terbaik untuk dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi. Perjuangan itu membutuhkan waktu dan proses yang sakit. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.